Kesal kelakuan Cina, Malaysia bangun markas militer di muka Indonesia. Tentara Laut Diraja Malaysia berencana segera membangun markas militer wilayah laut 4 alias Mawila 4 untuk memperkuat pertahanan negeri jiran dari kegiatan ilegal negara asing. Menurut Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hismanuddin Hussein, markas militer wilayah laut akan di wilayah Malaysia Timur. Dalam rencananya dilansir Viva Militer dari Air Times, militer Malaysia berencana membangun Mawila 4 di muka bagian utara dari wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tepatnya di wilayah Bintulu, Sarawak atau utara Pulau Kalimantan. TLDM dan Kerajaan Persekutuan dan Negeri kini sedang mengenal pasti lokasi yang cocok untuk cadangan pembinaan Mawila 4 ini di Bintulu, kata Datuk Seri Hismanuddin Hussein. Dikatakan Hismanuddin Hussein bahwa markas militer itu nantinya akan menjadi tempat pemusatan operasi maritim di Laut Cina Selatan, LCS. Dan dia mengklaim hal ini sudah lama direncanakan. Nantinya di markas militer itu bakal dilengkapi dengan peralatan tempur sebagai upaya mengantisipasi dari ancaman asing. Ada beberapa divisi pasukan tempur yang bakal ditempatkan di sana. TLDM telah mengambil kira semua sudut potensi ancaman keselamatan di keseluruhan negeri Sabah dan sebuah divisi infanteri yang dilengkapi dengan keupayaan tempur oleh 3 buah brigade infanteri bagi menangani seberang bentuk ancaman melalui strategi yang digariskan. Ini termasuk divisi pertama infanteri Malaysia di Sarawak, divisi kelima infanteri Malaysia di Sabah, dan brigade ke-13 infanteri Malaysia yang berpangkalan di Felda Sahabat dan Lahan Datuh, kata dia. Rencana pembangunan markas militer ini ditenggarai juga bentuk kekesalan Malaysia atas kelakuan Cina yang dalam beberapa waktu belakangan ini telah semaunya memasuki wilayah kedaulatan laut Malaysia yang berdekatan dengan LCS. Yang terbaru, Malaysia marah besar dan memanggil Duta Besar Cina atas pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal Cina termasuk China Coast Guard yang beraktivitas di dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia dekat Sabah dan Sarawak. Malaysia sebetulnya iri betul Indonesia mampu membuat kapal perang secara mandiri. Buktinya Indonesia mampu membuat kapal perang macam Juliet Class sampai kelas hingga Makassar Class yang tak mampu dibuat oleh galangan Malaysia. Bahkan Malaysia hanya untuk memenuhi kebutuhan kapal perang kelas patroli saja sampai harus impor dari Cina. Di sini levelnya jelas beda dengan Indonesia. Tapi patut Malaysia dan semua negara di dunia tahu bahwa Indonesia berusaha dan mampu membuat kapal perang secara mandiri, bukan untuk tujuan agresor. Indonesia murni ingin berdikari alutsista untuk mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan asing. Kedua, dengan berdikari alutsista Indonesia bisa menjualnya ke negara lain dengan harapan mendapatkan profit hingga terjalin eratnya kerjasama pertahanan bersama negara sahabat. Jadi tak patut sekiranya negara kawasan khawatir dengan penguatan militer Indonesia karena Undang-Undang 1945 menjamin NKRI tak akan menyerang wilayah negara lain. Luar biasanya Indonesia terbuka tangan bekerjasama dengan Malaysia di berbagai bidang. Namun nampaknya Malaysia masih memilih bekerjasama dengan pabrikan Eropa untuk memenuhi kebutuhan alutsistanya. Seperti pada tahun 2011 silam di mana Malaysia merencanakan pembuatan 6 unit frigate Gawain Class dengan Naval Group Prancis. Proyek alutsista strategis ini ditandatangani Malaysia pada 2011 silam di mana galangan lokal Ballstead Haldis Berhad akan diajak membuat kawin bersama Naval Group. Singkat cerita, kapal kawin Malaysia yang pertama kali jadi dan dilaunching pada 2017 lalu dengan nama Kadim Maharaja Lela. Tapi anehnya setelah dilaunching harusnya kapal diceburkan ke laut. Tapi Malaysia lain, Kadim Maharaja Lela ditarik kembali di dok kering, kemudian dipreteli dan dibiarkan mangkrak hingga detik ini. Walhasil kapal perang yang harusnya jadi dagangan bagus Naval Group malah tak terurus berkarat. Usut punya usut, pengadaan Gawain Malaysia dikorupsi di mana biaya yang harusnya habis 1,9 miliar dolar Amerika Serikat membengkak jadi 2,8 miliar dolar Amerika Serikat yang menyebabkan pengerjaannya tak selesai-selesai. Kasus Gawain ini sampai membuat Naval Group geleng-geleng kepala. Nama baik mereka jadi ikutan tercemar dalam kasus ini walau Naval Group tak melanggar aturan yang berlaku. Mantan Menhan Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang sekarang menjabat jadi Perdana Menteri menjelaskan duduk perkara kapal Gawain Malaysia. Intinya memang benar ada penggelembungan dana sehingga korupsi besar sekali di proyek tersebut.
Yakub lantas membuat pilihan sulit di mana opsinya proyek terus dilanjutkan oleh Baustid, namun dana semakin banyak atau dihentikan sekalian. Opsinya yakni apakah kamu diteruskan pembuatan kapal dengan Baustid, kata Seri Ismail yang dikutip zonajakarta.com dari Air Times pada 2020 lalu. Jika mau diteruskan, maka mereka menawari kembali Naval Group untuk meneruskan proyek. Tapi jika Naval Group tak mau, maka Malaysia harus mencari kontraktor lainnya. Naval Group Friends di CNS yang menjadi kontraktor apakah mau diteruskan atau dibatalkan dan mencari kontraktor lain untuk meneruskan proyek. Kita serahkan kepada kabinet untuk memutuskan. Yang penting, Kementerian Pertahanan mau proyek ini diteruskan, kata Ismail. Namun nampaknya Naval Group ogah meneruskan proyek. Bukan karena mereka tak mau, namun sebelumnya Naval Group 2 kali menawarkan bantuannya kembali tapi ditolak Malaysia. Kalau tidak pun, setidaknya ada 2 atau 3 kapal jadi dibuat. Yang lain kita akan memohon budget tambahan kepada kerajaan Malaysia, ujar Ismail. Rupanya bukan cuma Naval Group saja yang kena PHP Malaysia, Indonesia juga pernah. Dikutip dari Janes.com Minggu 13 Februari 2022, pada Indo Defense 2016, delegasi Malaysia ngiler melihat Indonesia mampu membuat kapal perang landing platform dock macam KRI Banjarmasin. Dengan LPD, Indonesia bisa menggeser pasukan dan material tempur ke sana kemari dalam jumlah besar. Juga LPD mampu melakukan misi kemanusiaan saat bencana alam terjadi hingga rumah sakit terapung. Malaysia yang belum mempunyai LPD kemudian meminta Indonesia membuat desain kapal perang tersebut sesuai dengan karakteristik yang ia minta. Di antaranya ialah LPD mampu melakukan operasi pendaratan amfibi, dilengkapi RHIB, kapal pendarat, dan jika sewaktu-waktu dibutuhkan bisa menjadi rumah sakit apung dadakan. Indonesia sanggup memenuhi permintaan Malaysia yang kemudian dituangkan dalam desain kapal Multi-Role Support Ship MRSS. Kapal sepanjang 163 meter asli rancangan Indonesia ini sejatinya bakal dibeli oleh Malaysia. Tapi entah kenapa atau negeri jiran tak punya uang, malah mereka kibul tak jadi beli kapal MRSS rancangan Indonesia. MRSS 163M pada awalnya dikembangkan sebagai bagian dari komitmen PT PAL terhadap nota kesepahaman dan ditandatangani dengan pembuat kapal Malaysia Baustid Naval Shipyard pada pameran Indo Defense 2016 di Jakarta. Ini berasal dari kapal multirole 122 hingga 125 meter yang beroperasi dengan Angkatan Laut Indonesia, yang pada gilirannya didasarkan pada desain dari perusahaan Korea Selatan Daesun Shipbuilders, papar Janes.com. Malahan rancangan MRSS Malaysia itu kini ditawarkan ke Uni Emirat Arab yang membutuhkan kapal serupa. Perusahaan pembuat kapal milik negara Indonesia PT PAL telah menawarkan varian kapal pendukung multirole seperti landing platform dock sepanjang 163 m kepada Angkatan Laut Uni Emirat Arab. Tawaran tersebut dibuat sebagai tanggapan atas permintaan informasi dari Kementerian Pertahanan Emirat, papar Janes.